Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Parsauran Raja Guguk dengan NIM 41811211013. Di sini saya akan melaporkan hasil observasi saya mengenai perangkat pembelajaran di SMA Negeri 1 Sempat Nempu. Latar belakang kondisi sekolah. SMA Negeri 1 Sempat Nempu berada di Jalan Buntu Raja, Desa Adenangka, Kecamatan Sempat Nempu, Kabupaten Dairi, dan Provinsi Sumatera Utara. Dengan kondisi sekolah yang masih terlihat baik, hanya saja banyak sampah yang berhamburan di tengah lapangan dan ruangan kelas yang masih berabu. Nah, jumlah guru dan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Sempat Nempu. Yang pertama adalah jumlah guru, ada sebanyak 21 orang guru. Jumlah siswa ada sebanyak 239 orang siswa, dan jumlah siswi ada sebanyak 211 siswi. Sarana dan prasarana. Yang pertama, kita harus tahu definisi sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, yaitu usaha, pembangunan, atau proyek. Nah, sarana yang digunakan di SMA Negeri 1 Sempat Nempu antara lain: 1. Ruangan kelas yang berjumlah 12 ruangan dengan kondisi baik. 2. Laboratorium IPA berjumlah 2 ruangan, kondisinya juga baik. 3. Perpustakaan jumlahnya 1 dengan kondisi yang baik juga. Sedangkan prasarana yang digunakan adalah: 1. Akses internet yang baik. 2. Tersedianya UKS yang dalam kondisi baik. 3. Adanya koperasi sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk dalam perangkat pembelajaran yang digunakan. Nah, yang pertama kita harus tahu apa definisi perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah sebuah media yang digunakan sebagai pedoman atau petunjuk pada sebuah proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran sendiri memiliki tujuan untuk memenuhi suatu keberhasilan guru dan pembelajaran. Perangkat adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pencapaian kegiatan yang diinginkan, dan pembelajaran adalah proses kerjasama antara guru dan siswa dapat memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada. Baik dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang bersumber dari diri siswa itu sendiri, seperti minat, bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki, termasuk gaya belajar, maupun potensi yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Perangkat pembelajaran yang disiapkan di SMA Negeri 1 Sempat Nempu terdiri dari program tahunan atau prota, program semester atau prosem, silabus, RPP, ketuntasan belajar minimal, kalender pendidikan, dan rincian minggu efektif. Definisi setiap perangkat pembelajaran. 1. Silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, isi dasar, materi pokok, dan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. 2. Rencana pelaksanaan belajar atau RPP adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan ditetapkan guru dalam pembelajaran di kelas. RPP pada hakikatnya merupakan perencanaan untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dan ketiga, program semester adalah rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu
satu semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu. Berikutnya Prota. Prota adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang diharapkan. Alokasi waktu saat sangat diperlukan agar seluruh SK dan KD bisa diterapkan dan diterima oleh para peserta didik. Berikutnya kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Berikutnya adalah rincian minggu efektif. Adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. Hasil pengamatan saya mengenai perangkat pembelajaran yang digunakan di SMA Negeri 1 Sempat Nempuh adalah sebagai berikut. Narasumber yang saya wawancarai yaitu Ibu Katarina Siburian SPD selaku guru fisika di SMA Negeri 1 Sempat Nempuh. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, dapat diketahui bahwa SMA Negeri 1 Sempat Nempuh sebenarnya sudah memiliki beberapa perangkat pembelajaran yang cukup baik untuk mendukung proses pembelajaran. Namun karena jarang digunakan, perangkat pembelajaran tersebut sudah kurang layak untuk digunakan. Penggunaan RPP belum terlaksana dengan optimal. Hal ini terlihat pada saat observasi, guru tersebut tidak menggunakan RPP dan dalam proses pembelajaran. Padahal penggunaan RPP membantu guru dalam memaksimalkan waktu yang ada untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa sehingga proses belajar mengajar lebih terarah dan tertuntun. Namun Ibu Katarina Siburian mengatakan walaupun RPP tidak pernah dibawa, tidak mengajarkan proses pembelajaran mengajar tersebut sesuai dengan RPP yang ada. Nah, kita masuk dalam kesimpulan. Dari observasi yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Pihak sekolah menyediakan berbagai sarana dan prasarana kelengkapan belajar dalam bentuk alat peraga. Hanya saja sangat jarang sekali digunakan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. 2. Guru menjelaskan materi pelajaran tidak berdasarkan silabus dan RPP. Namun guru tersebut mengajarkan pembelajaran fisika berdasarkan RPP. 3. Tidak banyak hal yang bisa saya simpulkan di sini tentang gambaran media dan alat peraga yang digunakan, karena guru yang bersangkutan pun tidak juga sulit menjelaskan tentang kondisi media dan alat pelajaran yang peraga yang saat ini digunakan. Hal ini disebabkan karena media dan alat peraga yang ada di SMA Negeri 1 Sempat Nempuh jarang terpakai dan kurang perawatan sehingga sudah mulai agak rusak dan kadang ada yang kurang layak dipakai lagi. Demikian laporan observasi saya ucapkan terima kasih.